Oke, kita kembali lagi. Kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu mengelola risiko dengan lindung nilai atau hedging. Nah, hedging di sini itu merupakan tools kedua, second tools. Tadi yang pertama ada asuransi, sekarang ada hedging. Gimana hedgingnya? Hedging itu kan banyak banyak apa ya? Banyak caranya. Nah, yang umum digunakan adalah forward contract. Gimana sih forward contract? Yuk kita cek di slide selanjutnya. Oke, jadi lindung nilai atau hedging itu mengacu pada suatu strategi yang didesain untuk mengimbangi terjadinya risiko harga. Nah, ini yang penting dari hedging itu adalah risiko harga. Makanya dia namanya hedging atau lindung nilai karena dia berfungsi untuk melindungi nilai dari barang tadi biar nggak terkena risiko harga. Karena seperti yang teman-teman tahu, harga kan selalu berfluktuasi ya karena ada inflasi, apalagi kalau perusahaan itu bersifat international business, itu bukan hanya inflasi aja yang dihadapin, tapi nilai tukar juga dihadapin teman-teman. Nilai tukar itu lebih sensitif lagi gitu. Nah makanya untuk menghindari risiko-risiko tadi itu biasanya ada yang namanya hedging. Contoh, jika Anda sedang merencanakan membeli 1 juta euro dalam waktu 6 bulan, maka hal ini akan membebani Anda bila nilai euro semakin menguat, ya kan? Karena misalkan, oke, kurs sekarang mungkin 1 rupiah itu mungkin sekitar 14 euro, 1 euro itu sekitar 14 rupiah misalnya. Dan kita tuh mau belinya tuh 6 bulan lagi. Nah, belum tentu euro di 6 bulan lagi tuh bisa 1 euro 14.000 lagi, belum tentu. Nah, bisa jadi 6 bulan lagi itu 1 euro 16.000 misalkan. Iya kan, bisa jadi. Nah, dari situ kan kita bisa menilai bahwa kita tuh mengalami risiko harga di sana. Yang harusnya kita beli 1 euro 14.000, tapi sekarang 1 euro tuh 16.000. Nah, di situ hal yang demikian itu bisa kita atasin atau dapat kita mitigasi dengan cara kontrak serah atau forward kontrak ini. Jadi intinya forward kontrak itu adalah kita melakukan kontrak di muka pakai harga yang sekarang, tapi belinya tetap 6 bulan lagi gitu loh. Jadi kalau case yang tadi kursnya antara 1 euro 14.000 dan 6 bulan lagi 1 euro 16.000, kita pakai yang kotak yang harga sekarang, kurs sekarang sebesar 1 euro 14.000. Walaupun barangnya nanti diserahkan 6 bulan lagi. Nah, itu kurang lebih konsep kasaran dari hedging atau forward contract. Nah, ini forward contract adalah suatu kontrak di mana suatu harga disepakati hari ini. Ini intinya. Harganya disepakati hari ini. Nah, untuk aset yang akan dibeli di masa yang akan datang. Asetnya kapan diserahin? Di masa datang. Karena harganya udah di lock. Nah, harganya udah di lock nih, udah dikunci. Udah dikunci hari ini, maka resiko yang terjadi di masa datang berupa fluktuasi harga dapat kita eliminasi. Ya karena tadi kita pakai kurs yang 1 euro itu 14.000, ya kan? Jadi ya udah, mau berapapun nanti harga di 6 bulan ke depan, itu kita tetap pakai kurs yang ini gitu. Ini keuntungan dari forward kontrak. Ini contohnya ya. Jika Anda merencanakan untuk nih, pokoknya sama aja deh kalau yang kasus ini. Kita lewatin dulu. Nah, ini kurang lebih perbandingan nih gimana kalau misalkan harganya lebih tinggi dari kontrak atau harganya lebih rendah dari kontrak. Kontrak kita di sini sebesar ini ya. Sebesar 1,35, ya kan? Nah, jadi misalkan di 6 bulan lagi itu harga barangnya sebesar 1,2 atau 1,3, berarti kan di bawah harga kontrak ya. Berarti itu kan kerugian bagi kita nih teman-teman. Kenapa ya? Karena sebenarnya kita bisa aja belinya 1,2 atau 1,3, tapi kan kita udah terlanjur membuat forward kontrak sebesar 1,35, ya berarti kita rugi gitu. Nah, gimana kalau misalkan nanti harganya lebih tinggi? Harganya misalkan 1,4 atau 1,5 nih teman-teman. Sedangkan kontrak kita 1,35, ya berarti kita untung. Kita yang seharusnya bayar di pasar 1,4 atau 1,5, kita hanya bayar sebesar forward kontrak aja sebesar 1,35. Ya udah, berarti di sini kita untung atas forward kontrak kita. Oke, lanjut. Nah, ini ya. Ini Oke, ini long position in forward contract. Ini dari sisi ini ya, dari sisi
penjual. Pembeli. Nah, ini dari sisi pembeli. Oke, nih dari sisi pembeli ya teman-teman. Kita lihat dengan kontrak sebesar 100 di sini, ya kan. Nah, di sini 100. Jadi, ketika harga minyak meningkat itu ke kanan, ketika harga minyak meningkat, profit dari forward kontrak juga meningkat. Kenapa? Karena misalkan harga minyaknya 150 nih. Di sini kan harusnya kita bayar sebesar 150. Tapi kita karena udah forward kontrak duluan, kita hanya bayar sebesar 100 aja. Berarti kita ada profit sebesar 50. Makanya semakin tinggi harga minyak, semakin tinggi profit dari forward kontrak bagi si pembeli. Atau misalkan sebaliknya nih, harganya justru turun jadi 70 misalkan di sini. Ya berarti kita loss sebesar 30. Kenapa? Karena harusnya di pasar kita bisa beli sebesar 70. Tapi karena kita udah forward kontrak duluan, maka kita bakal tetap bayar sebesar 100 dan rugi sebesar 30. Nah gitu. Oke, kita lanjut. Nah, kalau ini sebaliknya dari sisi penjualnya. Oke. Kalau penjual di sini sama ya, delivery price-nya atau harga forward kontrak itu 100. Nah, misalkan harga minyak meningkat, misalkan menjadi 150 ya, itu justru profit dari forward kontrak bagi si penjual itu menurun. Kenapa? Karena dia harus menanggung kerugian, ya kan? Seharusnya dia bisa jual di pasar sebesar 150, tapi dia hanya terjual sebesar 100 karena udah lebih dulu menandatangani forward kontrak. Nah, jadi mau nggak mau dia sebenarnya rugi sebesar 50. Tapi kalau misalkan harganya lebih rendah daripada harga forward kontrak, misalkan harga di pasar sekarang 70 nih, ya kan? Ya otomatis si penjual untung, karena seharusnya di pasar dia hanya mendapatkan 70, tapi karena kontrak dia dapat 100, dia untung berapa? Untung 30. Jadi untuk yang dari sisi penjual itu price of oil dengan profit forward kontrak berbanding terbalik ya. Oke. Oke, sekarang melakukan lindung nilai dengan risiko valuta menggunakan kontrak serah. Jadi kurang lebih sama sih yang ini. Nah, kita langsung aja keterbatasan kontrak serah. Jadi yang pertama, risiko kredit atau gagal bayar. Jadi kedua pihak terkena risiko, yaitu di mana pihak lainnya mungkin gagal memenuhi kewajiban mereka. Bener ya? Karena tadi contohnya kan kalau tadi harganya naik itu pembeli diuntungkan, sedangkan penjual dirugikan. Nah, bisa jadi penjualnya itu gagal memenuhi kewajibannya gitu loh, karena mereka ngerasa rugi di sana atas kontrak tadi, dan bisa jadi mereka gagal memenuhi kewajiban dari mereka sendiri. Kemudian berbagi informasi strategis. Masing-masing pihak mengetahui ini risiko khusus yang dilindung nilaikan. Nah ini juga sama seperti konsep ekonomi itu, terjadinya kegagalan pasar adalah informasi yang tidak sempurna. Nah kurang lebih seperti ini teman-teman. Kalau misal kita terlibat dalam kontrak ini biasanya ya, kita pasti pengen diuntungkan bukan? Nah kalau diuntungkan pasti kita bakal nggak ngasih tahu info-info yang menjelekkan si barang ini gitu loh. Jadi kalau mau fair itu ya bener-bener mereka sama-sama tahu gitu. Jadi misalkan mereka hedgingnya atas aset rumah misalkan. Nah rumah ini mereka sama-sama harus tahu resikonya apa. Jangan saling nutup-nutupin biar salah satu pihak diuntungkan gitu loh. Kemudian cukup sulit untuk menentukan nilai pasar dalam negosiasi kontrak. Ini ya, ini yang paling sulit. Kenapa ya? Karena pasti penjual maupun pembeli targetnya adalah untung. Mereka belum tentu mau ngalah untuk melakukan suatu kontrak. Nah, ini yang paling susah. Dan forward kontrak tadi itu kontrak yang tidak dapat diperdagangkan. Bayangin. Jadi misalkan nanti harga kita rugi karena di tahun ke depan harganya nggak sesuai dengan forward kontrak, itu kita yang harus nanggung sendiri karena dia tipenya bukan marketable securities. Kalau marketable securities, surat dari kontrak tadi bisa diperdagangkan ke orang lain gitu loh. Jadi orang lain yang tanggung jawab ke pembayarannya. Sedangkan yang ini nggak bisa. Ini keterbatasan dari forward kontrak. Oke, kemudian masuk ke
derivatif. Ini tools yang ketiga. Oke. Karena tadi udah ada 2 tools, sekarang third tools. Ya kan? Nah, kita masuk ke derivatif. Nah, kontrak derivatif adalah suatu sekuritas yang nilainya diturunkan dari aset atau sekuritas utama, seperti misalkan minyak dan mata uang. Transaksi perdagangan derivatif tidak dapat dikustomisasi dan hanya tersedia untuk aset tertentu dan memiliki jatuh tempo yang terbatas. Jadi yang namanya derivatif atau turunan, itu nilai dari sekuritasnya diturunkan dari underlying asetnya. Jadi misalkan underlying asetnya minyak, jadi nanti sekuritas itu nilainya nggak jauh-jauh dari nilai minyak gitu loh. Jadi itu namanya derivatif. Nah, kemudian ada yang kontrak berjangka. Kontrak berjangka itu adalah kontrak untuk membeli atau menjual komoditas yang telah ditetapkan atas suatu klaim finansial dengan harga tertentu pada suatu waktu yang telah ditetapkan. Ini mirip forward kontrak ya. Kayak kita netapin kontraknya sekarang, nanti belinya dalam waktu ke depan. Ada 2 kontrak berjangka, ada commodity sama financial. Oke. Nah, mengelola risiko gagal dalam pasar berjangka. Pencegahan gagalan default pada kontrak berjangka dilakukan yang pertama yaitu adanya margin, teman-teman. Bursa berjangka mewajibkan para partisipan bursa untuk menyerahkan jaminan yang disebut margin. Jadi untuk mengatasi agar salah satu pihak tidak tidak membangkang, tidak mau menjalankan kewajibannya, kita ada yang namanya kolateral atau jaminan. Ini merupakan prinsip ekonomi juga. Ada 5C kalau dalam kredit ya, itu salah satunya kolateral, jaminan. Jaminan ini ya biar ada pegangan, jadi ketika mereka gagal memenuhi kewajibannya, setidaknya kita megang jaminannya gitu. Kemudian ada marking to market. Itu keuntungan dan kerugian harian dari kontrak serah suatu perusahaan dipindahkan ke margin perusahaan yang bersangkutan. Jadi gini, istilahnya marking. Marking itu kan ditandain ya. Jadi ketika kan kontrak serah tadi bakal berfluktuasi terus ya, mengikuti harga ya. Nah, setiap hari itu tuh dilaporkan ke pihak yang bersangkutan juga. Jadi antara penjual dan pembeli tahu kondisi yang sekarang. Jadi nggak bisa nggak ada kemungkinan fraud di sana gitu. Nah, oke, kita masuk ke kontrak opsi. Jadi ini bagian dari derivatif juga. Selain kontrak berjangka itu ada opsi. Opsi ini paling sering diperjualbelikan. Opsi adalah hak untuk membeli, ingat ya, di sini opsinya bisa kita beli, bisa kita menjual lembar saham atau aset yang jumlahnya telah ditentukan dengan harga tertentu selama periode telah ditentukan. Jadi hak memegang opsi untuk membeli disebut call option, sedangkan hak untuk menjual opsi disebut put option. Jadi ketika kita memegang call option berarti kita memiliki hak untuk membeli, sedangkan put kita memiliki hak untuk menjual. Oke. Nah, oke, ini langsung aja ke kurva-kurvanya. Ini adalah kalau kita membeli call option, berarti kita posisinya membeli call option ya. Call option di sini berarti kita ada hak untuk membeli aset. Ini. Jadi, gimana cara baca kurvanya? Ini ingat profit or loss. Kalau minus loss, kalau positif profit. Sedangkan ini ada harga sahamnya, ya kan? Di sini kita sepakat untuk membeli barangnya itu di harga 20, teman-teman. Di sini ya, 20. 20. Dan kita itu membayar premi nih. Kalau di opsi itu ada premi, teman-teman. Ada premi sama seperti asuransi sebesar 4. Di sini premi sebesar 4 ya. Dan apabila nanti kalau harga misalkan 6 bulan lagi nih, 6 bulan lagi ya kita belinya. Apabila 6 bulan lagi waktu kita memanfaatkan call option kita untuk beli, berarti kita itu misal harganya tetap 20, ya udah berarti kita ruginya sebesar 4. Ruginya sebesar premi kita bayar. Gitu loh. Nah, titik break even pointnya itu di saat posisinya harganya 24. Kenapa ya? Karena di sini posisinya ketika harga 24, kita kan hanya bayar 20 plus 4 premi. Jadi sama dengan harga pasar sekarang. Maka di sini namanya titik impasnya. Karena kita harga pasar 24 sekarang sebanding dengan harga opsi kita plus harga premi kita. Nah, kalau misalkan harga
harga di beberapa bulan ke depan itu misalkan di sini ya. Di sini misalkan sebesar berapa ya? 39 misalkan di sini. 39 kan. Berarti kita profit. Kenapa profit ya? Karena kita hanya bayar sebesar 24. 20 ditambah premi. Iya, sebesar segitu. Sorry. Di sini kan berarti kita hanya bayar sebesar premi ya. Karena kasusnya berarti keuntungan kita nanti 39 dikurang 4, ya kan? Nah, makanya kita nanti untungnya di situ gitu. Jadi maksimum profit itu unlimited untuk yang membeli call option ya, karena kita nggak tahu harga ke depan itu berapa. Semakin tinggi harganya, semakin tinggi profit yang kita dapatkan gitu. Nah, sekarang kayak gini. Jadi udah kita sepakati ini untuk yang selling ya, yang menjual call option tadi. Berarti di sini penjualnya. Jadi gini, ketika kita call option di sini ya, kan si penjual tadi kan bakal sepakat untuk penjual di harga 20 nih, ya kan? Penjual 20 nantinya di 6 bulan ke depan. Dan dia mendapatkan premi sebesar 4. Jadi, kalau harganya lebih rendah dari 20, itu si yang megang call option atau pembeli call option itu bakal melepas opsinya. Jadi dia nggak bakal bayar 20, tapi dia hanya membayar sebesar 4. Jadi 20-nya dilepas. Di opsi itu boleh, karena opsi itu hak, bukan wajib gitu loh. Itu berbedanya opsi dengan kontrak. Jadi dia mau exercise the option at the time waktu 6 bulan tadi itu hak, bukan kewajiban. Jadi terserah dia. Tapi yang jelas dia ada bayar premi ke penjual call option. Jadi di sini dia bayar premi 4 kan tadi si pembeli opsi. Jadi si penjual dapat maksimum profit itu 4. Kenapa? Karena ketika harganya udah lebih rendah daripada 20, itu si pemegang call option atau si pembeli call option bakal nggak membeli secara opsi, tapi dia bakal beli di pasar karena di pasar lebih murah. Jadi si maksimum profit bagi si penjual opsi, penjual call option adalah sebesar 4. Tapi keuntungannya itu nggak terhingga. Kenapa? Karena semakin tinggi harga stok pada saat itu, ya semakin tinggi kerugian yang ditanggung oleh penjual call option. Jelas kan? Karena ya mau seberapa pun harganya, padahal dia bisa dapat harga 30 nih, tapi karena opsinya 20, ya udah dia mau nggak mau dapatnya cuma 20. Gitu. Nah, kita lanjut ke loss on holding put option. Nah, ini kalau kita yang memegang put option. Put option kan berarti kita memiliki opsi untuk membeli. Ya, kita yang megang nih. Di sini maksimum loss kita itu sebesar oke, kita lanjutin nanti di video selanjutnya aja biar gak kepanjangan. Stay tune.